Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Nur Wahidin dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Aprilia dari kelas MJ662. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rancangan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Carbon Emission Disclosure, Green Investment, dan Environmental Disclosure terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor energi di Indonesia periode 2021 sampai 2025. Secara sederhana, penelitian ini ingin melihat apakah praktik keberlanjutan yang dilakukan dan diungkapkan perusahaan sektor energi memiliki hubungan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kinerja keuangan yang baik. Mengapa isu ini penting? Sektor energi menghadapi tuntutan keberlanjutan sekaligus menjaga kinerja keuangan. Jadi perusahaan saat ini tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan saja, tetapi juga semakin dituntut dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Yang pertama, aspek ESG semakin diperhatikan oleh investor, regulator, maupun masyarakat dalam menilai keberlanjutan suatu perusahaan. Kedua, hal ini menjadi sangat relevan bagi sektor energi karena aktivitas operasionalnya berkaitan erat dengan emisi dan dampak lingkungan. Upaya pengelolaan emisi juga dapat menimbulkan biaya, risiko regulasi, serta tekanan reputasi yang pada akhirnya berpotensi mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Di sisi lain, kinerja keuangan tetap menjadi perhatian utama. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan diukur menggunakan return on asset atau ROA, karena ROA dapat menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Jadi muncul pertanyaan penting, apakah praktik keberlanjutan ini hanya menambah biaya perusahaan atau justru dapat mendukung kinerja keuangannya? Selanjutnya, research gap. Ketertarikan penelitian ini semakin kuat karena hasil penelitian sebelumnya masih belum memberikan kesimpulan yang konsisten. Untuk carbon emission disclosure, terdapat penelitian yang menemukan adanya pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun ada juga hasil yang menunjukkan pengaruh negatif terhadap ROA. Pada green investment, sebagian penelitian menunjukkan bahwa investasi lingkungan dapat memberikan manfaat melalui efisiensi. Namun, penelitian lain menemukan bahwa manfaat tersebut belum tentu terlihat dalam jangka pendek karena perusahaan harus menanggung biaya investasi awal yang cukup besar. Hal yang sama juga terjadi pada environmental disclosure. Pengungkapan lingkungan dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan stakeholder. Tetapi pengungkapan yang lebih luas belum tentu selalu diikuti oleh peningkatan profitabilitas. Berdasarkan research gap tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh carbon emission disclosure, green investment, dan environmental disclosure terhadap ROA perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2021 sampai 2025, baik secara parsial maupun simultan. Selanjutnya, landasan teori dan kerangka konseptual. Penelitian ini menggunakan dua landasan teori utama, yaitu legitimasi teori dan stakeholder teori. Yang pertama, legitimasi teori menjelaskan bahwa perusahaan perlu menjalankan aktivitas yang sesuai dengan nilai dan harapan masyarakat agar memperoleh dan mempertahankan legitimasi. Dalam konteks penelitian ini, pengungkapan mengenai aktivitas lingkungan dapat menjadi salah satu cara perusahaan menunjukkan tanggung jawabnya, sehingga dapat membantu menjaga reputasi dan kepercayaan publik. Yang kedua, stakeholder teori menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham saja. Perusahaan juga perlu memperhatikan kepentingan investor, regulator, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terdampak oleh aktivitas perusahaan. Jadi berdasarkan kedua teori tersebut, kerangka konseptual ini menempatkan carbon emission disclosure, green investment, dan environmental disclosure sebagai variabel independen, sedangkan kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA sebagai variabel dependen. Selanjutnya, hipotesis. Untuk seluruh hipotesis pada penelitian ini diarahkan pada pengujian positif signifikan. Hipotesis pertama, Carbon Emission Disclosure atau CED secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Yang kedua, Green Investment secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Hipotesis 3, Environmental Disclosure secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Hipotesis keempat, Carbon Emission Disclosure
green investment, dan environmental disclosure secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hipotesis-hipotesis tersebut nantinya akan diuji secara empiris menggunakan data perusahaan sektor energi. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, karena penelitian bertujuan menguji pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Objek penelitian adalah perusahaan core sektor energi yang terdaftar di BEI dengan periode pengamatan tahun 2021 sampai 2025. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari annual report dan sustainability report perusahaan. Untuk pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling. Dari populasi awal yang terdiri dari 74 perusahaan, setelah diterapkan beberapa kriteria pemilihan sampel, diperoleh 13 perusahaan sebagai sampel akhir. Dengan periode pengamatan selama 5 tahun, maka diperoleh 65 observasi. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan EViews 14. Untuk menentukan model panel yang paling sesuai, digunakan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier, sehingga nantinya dapat ditentukan apakah model yang sesuai adalah CHEM, FEM, atau REM. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji T, uji F, dan adjust R-square. Selanjutnya, untuk operasionalisasi variabel. Yang pertama, kinerja keuangan sebagai variabel Y diukur menggunakan ROA, yaitu laba bersih dibagi dengan total aset dikalikan 100%. Kedua, Carbon Emission Disclosure atau X1 diukur menggunakan indeks pengungkapan berdasarkan GRI 305 yang terdiri dari 7 item. Pengukurannya dilakukan melalui konten analisis. Setiap item yang diungkapkan perusahaan diberikan skor 1, sedangkan item yang tidak diungkapkan diberikan skor 0. Kemudian nilai CED dihitung berdasarkan jumlah item yang diungkapkan dibandingkan dengan 7 item maksimal. Jadi perlu ditegaskan bahwa CED dalam penelitian ini mengukur luas pengungkapan informasi emisi karbon, bukan besaran total emisi yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang ketiga, green investment atau X2 diproksikan menggunakan logaritma natural dari environmental cost atau biaya lingkungan yang dilaporkan oleh perusahaan. Penggunaan logaritma natural menyetarakan skala data yang nilainya sangat bervariasi agar data lebih sebanding dan stabil untuk dianalisis. Yang terakhir, environmental disclosure atau X3 diukur menggunakan indeks pengungkapan berdasarkan GRI 301, 302, 303, 305, dan 306 yang mencakup aspek material, energi, air, emisi, dan limbah. Selanjutnya, kontribusi penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa kontribusi. Yang pertama, bagi perusahaan, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengelola praktik keberlanjutan agar tetap selaras dengan pencapaian kinerja keuangan. Bagi investor, penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan dalam menilai perusahaan, tidak hanya berdasarkan aspek keuangan, tetapi juga berdasarkan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Kemudian bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris mengenai hubungan carbon emission disclosure, green investment, environmental disclosure, dan ROA, khususnya pada perusahaan sektor energi. Secara keseluruhan, penelitian ini berupaya menjembatani isu keberlanjutan dengan konsekuensi ekonominya bagi perusahaan sektor energi. Demikian pemaparan rancangan penelitian saya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran empiris mengenai apakah penerapan dan pengungkapan praktik keberlanjutan dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor energi. Terima kasih atas perhatian Bapak dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.